Hey fans setia Yehai Muhabbaten, kali ini diceritakannya dimulai di rumah sakit. Raman menemui Sagun di kamar setelah operasi pembuahannya selesai. Selamat tuan, semua prosedurnya telah berjalan dengan baik, ujar perawat yang saat itu sedang merawat Sagun. Raman lalu memberikan bunga anggrek untuk Sagun. Raman, kamu menghadiahi aku bunga ini ketika adik lahir. Terima kasih Sagun, karena kamu telah datang sebagai seorang malaikat untuk Ishita. Aku benar-benar berterima kasih, sahut Raman. Jangan ucapkan terima kasih, berdoa saja semoga prosedurnya berhasil dan berjalan dengan baik. Kemudian aku hamil, ujar Sagun. Salah satu perawat pria meminta Raman untuk menandatangani berkas-berkasnya. Apakah Anda Raman Bala? Ya. Apakah kamu mengenal aku? Pria itu mengangguk. Ya, kamu mempunyai anak perempuan yang usianya 7 atau 8 tahun bukan? Kamu sangat senang sekali saat itu. Kamu malah membagikan manisan pada semua orang dan memberikan jam tanganmu untukku. Bagaimana bisa aku lupa pada hari itu? Ujar Raman senang. Tapi aku telah menjual jam tanganmu itu untuk pendidikan anakku. Oh iya, bagaimana kabar anak laki-lakimu? Adi, dia baik, ujar Raman. Anakmu yang ketiga ini pasti juga akan sehat. Jangan khawatir, Dokter Manoj adalah dokter yang terbaik dalam prosedur ini. Raman segera memberikan sejumlah uang padanya. Oh iya Tuan Raman, Dokter Manoj meminta Anda untuk menemuinya. Tentu saja aku akan datang ke sana, sahut Raman. Di rumah keluarga Bala, semua orang masih tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Abhishek. Apa yang kamu katakan Abhishek? Tanya Mihir. Nyonya Bala menangis dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya Bala langsung memeluk Amma. Kami menemukan mayatnya di dekat Ganesh Pandal dan kami mengirimkannya ke rumah sakit untuk diotopsi, ujar Abhishek. Di rumah sakit, Raman menemui Manoj di ruang kerjanya. Tuan Raman, kamu bisa menyimpan semua file program ibu pengganti ini dan juga semua hasil laporannya medisnya, ujar Manoj. Raman juga mendapatkan jaminannya lagi. Sagun harus menjalani uji kehamilan nanti. Ishita pantas menerima semua ini. Dia tidak pernah melakukan kesalahan pada siapapun, ujar Raman. Saat itu Raman melihat ada 22 miss call dari Ishita. Raman segera menelepon Ishita kembali. Raman, kamu ada di mana? Aku sedang ada meeting, ujar Raman. Aku harap kamu segera kembali ke rumah, Raman, ujar Ishita sambil menangis. Apakah semuanya baik-baik saja? Ada apa? Rinki, ujar Ishita. Akhirnya Raman pulang. Raman, polisi menemukan mayat Rinki. Raman terkejut mendengarnya. Pulanglah segera Raman. Raman hanya terdiam dan terkulai lemas dengan perasaan terkejut. Manoj menghampirinya. Tuan Raman, ada apa? Aku harus pergi. Raman segera pergi dengan terburu-buru. Di rumah keluarga Bala, Nyonya Bala menangis. Abhishek sedang ngobrol dengan Mihika. Siapa yang membunuh Rinki, Abhishek? Tanya Mihika heran. Keadaannya seperti pembunuhan. Rinki itu gadis yang baik. Siapa yang membunuhnya? Sela Mihika. Apakah Rinki mempunyai musuh? Tanya Abhishek lagi. Aku akan bertanya pada Mihir. Jangan, tidak usah. Kedengarannya akan aneh nanti, tapi tolong katakan padaku, apakah Rinki bahagia bersama Mihir? Tipe pria seperti apa Mihir itu? Kita harus mengambil semua kemungkinan yang ada. Itulah mengapa aku bertanya tentang hal ini. Beberapa kali banyak suami yang dicurigai dalam situasi seperti ini. Mihika pun menggeleng. Tidak Abhishek, apa kamu sudah gila? Aku kenal siapa Mihir. Dia itu sahabat baikku. Kamu tidak tahu bagaimana caranya Mihir dan Rinki menikah. Dia itu pria yang hebat. Mereka berdua bahagia bersama. Tapi kemarin Mihir pergi ke Amerika untuk pekerjaannya. Jelas Mihika.
Kita harus mencari beberapa motifnya, Abhishek. Kita harus memberitahu semua orang tentang hal ini, pinta Mihika. Saat itu Raman pulang ke rumah dan mencoba menenangkan keluarganya. Kemudian Raman menuju ke kamarnya dan menangis di sana. Ishita mencoba menghiburnya. Aku tidak bisa menjaga Rinki, Ishita. Ishita, siapa nama laki-laki itu? Kumar, ujar Ishita. Aku ingin mendapatkan nomornya. Dia telah membunuh Rinki. Dia telah berbohong, ujar Raman kesal. Lalu Manoj dan Sagun akhirnya pulang ke rumah Manoj. Apakah kamu sudah memberitahu Raman kalau kita sudah pulang ke rumah? Lalu kapan kita akan melakukan USG? Kamu sudah pernah hamil 2 kali kan? Sahut Manoj. Aku tidak tahu waktu hamil Adi. Waktu itu aku belum siap. Pada saat aku hamil Ruhi, aku sedang buta pada cintanya Asok. Dan aku tidak yakin apakah itu bayinya Raman atau bukan. Tapi kali ini ketika anaknya Ishita yang kukandung, aku merasa bahagia, ujar Sagun senang. Kita sudah memulai prosedurnya tepat waktu. Kamu pasti akan hamil, sahut Manoj. Maklar apartemen datang dan memberitahu Sagun, Nyonya, kami sudah mendapatkan apartemen yang cocok untuk Anda. Kapan aku bisa pindah? Tanya Sagun dalam 2 hari. Kalau begitu aku akan pindah mulai bulan depan saja, ujar Sagun sambil memberikan tanda buktinya. Raman akhirnya tiba di rumah setelah pulang dari kantor polisi dan memberitahu Ishita kalau Kumar juga ada di sana. Dia tidak membunuh Rinki. Dia juga sangat khawatir. Lalu siapa lagi yang membenci Rinki? Saat itu Nilu datang ke sana dan memberitahu mereka kalau Nyonya Bala tidak mau makan dan juga minum obat. Akhirnya Raman dan Ishita mencoba menghibur Nyonya Bala, sedangkan Apa mencoba menghibur. Tak lama kemudian Bala menelpon Raman dan berkata mereka sudah mendapatkan mayat Rinki dan mayatnya jadi tidak utuh setelah dilakukan otopsi. Oleh karena itu kita harus segera memakamkan mayat Rinki secepatnya. Kamu bisa datang ke sini Raman, ujar Bala. Raman kemudian memberitahu keluarganya tentang informasi yang didapatkannya dari Bala. Mihir memeluk Raman sambil menangis. Aku ingin ikut. Aku ingin melihat Rinki. Jangan ibu, semua perempuan tidak boleh pergi ke sana. Simi menyela, aku ingin ikut. Akhirnya Raman menyela. Baiklah, ayo ikut, ujar Raman. Nyonya Bala meminta Ishita mengambil kain sari berwarna merah dan atribut pengantin lainnya karena Rinki telah menikah. Mihir mengajak Nyonya Bala, mereka semua menangis sedih. Mihir, seharusnya kamu tinggal di sini beberapa hari. Kamu terlihat menyembunyikan penderitaanmu di dalam hatimu. Aku akan mengambil barang-barang Mihir di rumahnya, ujar Ishita menimpali ucapan Raman. Ishita lalu pergi ke rumahnya Mihir dan mengambil beberapa pakaiannya dan barang-barang yang lain yang dikemasnya untuk tinggal beberapa hari bersama mereka. Tiba-tiba paspornya Mihir jatuh. Ishita mengambilnya bersamaan dengan tiketnya juga. Ishita terkejut dan berkata, tanggalnya tertulis 2 hari yang lalu. Tapi Mihir bilang kalau dirinya baru pulang kemarin. Itu artinya Mihir telah bohong pada kami. Karena dia telah berada di Delhi sejak 2 hari yang lalu. Kenapa dia bohong? Aku harus mengatakan pada Raman, ujar Ishita cemas. Tapi aku tidak bisa mengatakannya pada Raman sekarang, karena dia sedang berada di tempat pemakamannya. Tapi kenapa Mihir bohong? Apakah dia terlibat dengan pembunuhan Rinki? Oh tidak, Mihir tidak mungkin membunuh Rinki. Mungkin dia mempunyai sebuah alasan. Aku akan menunggu Mihir dan Raman. Aku akan bicara dengan mereka, ujar Ishita. Tak lama kemudian, seluruh keluarga Bala sedang berduka untuk Rinki. Adi berusaha menghibur neneknya. Ishita datang ke sana dengan barang-barang Mihir. Dilihatnya, Mihir sangat sedih sekali.